owner Peslor di Indonesia sejak tahun 2019. Oke, sebelum kita mulai acaranya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Yesi selaku tim marketing PRTG di Indonesia, dan di sini ada Bu Faras sebagai partner saya. Boleh disapa dulu Bu Faras. Halo, selamat siang Bapak Ibu partisipan. Gimana kabarnya? Pasti baik dong. Oke, sebelum kita mulai acara kita ini, ada beberapa rules yang harus kita sepakati dulu di awal nih agar webinar kita berjalan dengan lancar. Bu Farah bisa di-show dulu dan diinformasikan ke partisipan. Baik. Adapun rules yang harus diperhatikan, pertama, gunakan nama Zoom yang sesuai dengan nama yang terdaftar di event cerdas. Kedua, tetap mute mic Anda selama presentasi. Tiga, matikan video untuk yang memiliki keterbatasan bandwidth. Keempat, peserta yang tidak tertib akan kami keluarkan. Oke, rules yang sudah disebutkan oleh Bu Farah, kiranya partisipan dapat mengerti ya. Next, kita mau mulai acara kita. Nah, sebelum kita mulai acara nih Bu Farah, ada yang mau ditanya-tanya dulu nggak mengenai seputar tema kita ini, kenapa harus PRTG in the real world? Gitu. Baik Bu Yesi, saya mau tanya ini terkait dengan tema kita hari ini. PRTG in the real world itu apa sih? Oke, Bu Farah, jadi PRTG itu adalah singkatan dari Personal Router Traffic Grapher, di mana adalah suatu sistem aplikasi yang sangat mudah digunakan oleh user atau pihak customer untuk memantau, mengetahui perkembangan dan kemajuan teknologi serta mengantisipasi permasalahannya. Nah, mengapa kita mengangkat dengan tema PRTG in the real world? Karena sejauh ini pengalaman DCM telah banyak mengimplementasikan PRTG itu untuk monitoring banyak hal seperti network, aplikasi, database, dan server. Nah, untuk lebih detailnya nanti akan dibahas oleh Mas Roni sebagai research dan technical engineer kita PRTG di Indonesia. Mas Roni, say hello dulu ke customer, gimana kabarnya? Halo, salam kenal. Semoga sehat semua ya. Oke. Nah, di sini juga ada Pak Fangki selaku Direktur PTD Cipta Mandiri. Pak Fangki bisa greeting ke partisipan kita yang telah join. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih bisa hadir dalam kegiatan kita pada siang kali ini. Senang sekali saya bisa menyambut Bapak Ibu sekalian bisa hadir. Ini merupakan kegiatan kita yang pertama dalam rangkaian virtual event terkait dengan PRTG, karena nanti sebetulnya ada 2 event lagi yang saya harapkan Bapak Ibu juga bisa join di acara kita minggu depan dan tanggal 5 Agustus ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada siang kali ini. Semoga acara ini memberikan manfaat untuk kita semua. Saya kembalikan ke Yesi dan Farah. Thank you Pak Fangki. Oke, Farah, sebelum kita mulai acara nih, ada yang mau kita siapin nggak sih buat para partisipan yang telah join? Tentu saja ada dong. Kita punya souvenir goodie bag menarik dari Peslor yang akan kita bagikan untuk 5 peserta yang kasih pertanyaan menarik dan chatbot kami. Nanti kita pilih ada 5 pertanyaan yang bagus, kita kirim hadiahnya ke peserta. Kira-kira ada hadiah yang lain nggak Bu Yesi? Oh iya, ada juga sih, ada nanti voucher GoPay 3 untuk 3 peserta yang kita ajak untuk dapetin hadiah door prize-nya. Jadi pastiin nama yang terdaftar nih Bapak Ibu itu udah sesuai ya, karena nanti akan ada acara games, itu akan kita acak. Oke, tanpa panjang lebar, kita bisa buka ya Bu Farah. Jadi tetap stay tune di acara webinar kami sampai selesai ya Bapak Ibu. Oke, untuk waktu dan tempat saya persilakan buat Mas Roni untuk sharing nih materi kita tentang PRTG in the real world buat para peserta. Selamat belajar. Terima kasih Mbak Farah, Mbak Yesi atas waktu yang diberikan. Selamat datang para audien, para hadirin di sesi event PRTG in the real world.
Jadi di sini saya akan share informasi terkait dengan apa itu PRTG ya. Jadi PRTG, the All-in-One Network Monitoring Solution. Jadi dia adalah sistem monitoring all-in-one. Jadi tidak butuh tambahan add-on atau hal lain untuk mendukung sistem monitoring itu sendiri. Jadi PRTG itu satu aplikasi sudah mewakili dan sudah bisa mendapatkan apa yang ingin dimonitoring dalam satu software. Oke, langsung saja ya. Kita masuk ke sesi agenda. Agenda hari ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu arsitektur PRTG. Untuk yang keduanya yaitu fitur PRTG. Untuk yang poin ketiga yaitu PRTG itu mampu memonitoring apa aja sih. Oke, kita masuk ke poin yang pertama ya. Di sini adalah PRTG arsitektur. Informasinya apa sih itu PRTG? PRTG itu kepanjangan dari Password Router Traffic Grapher. Yaitu adalah aplikasi yang berbasis Windows. Jadi aplikasi ini hanya bisa diinstal di Windows ya, untuk memonitoring suatu devices dalam sebuah network berdasarkan sensor. Jadi acuan PRTG itu adalah sensor. Sensor itu adalah memonitoring satu aspek dalam sebuah perangkat. Satu aspek. Contoh ping, ya itu disebut sensor ping, jadi satu aspek ya dalam suatu device. Nah, di sini dapat memonitoring sistem, perangkat, traffic, net flow, dan aplikasi infrastruktur TI Anda, dan tidak membutuhkan plugin tambahan. Jadi PRTG itu all-in-one solution network monitoring. PRTG itu support teknologinya yaitu ada SNMP all versi, ada flow teknologi, net flow, JFlow, S-flow, dan lain sebagainya. SSH juga dia support teknologinya, WMI, ping, dan SQL. Ini untuk DB. Nah, kalau ingin membuat suatu script yang nantinya bisa di-load di PRTG dan membuahkan sebuah monitoring baru, ya, bisa kita advance ya. Jadi ada Powerful API, jadi nanti teknologinya pakai Powerful API, pakai Python, pakai Execute, pakai DLL, PowerShell, VB Batch Script, Synpress, dan lain sebagainya. Nah, teknologi ini PRTG mampu memonitoring performa dari perangkat devices ya, terus database itu sendiri, network, aplikasi, cloud, service itu baik dari service aplikasi yang berjalan di sebuah server dan juga hardware. Jadi dari teknologi ini PRTG itu mampu memonitoring ada performa, DB, network, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke arsitektur PRTG. Jadi PRTG itu berjalan di 2 service. Jadi saat kita install, PRTG itu akan running di 2 service, yaitu ada core server dan probe server. Core server adalah bagian utama dari PRTG dan mencangkup web server, data storage, report engine, notifikasi sistem, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah core, jadi area atau domainnya core. Nah, untuk yang probe server itu adalah bagian PRTG di mana sistem monitoring dilakukan. Jadi bagi tugas ya, yang core itu yang web service-nya, terus yang probe ini yang melakukan monitoringnya. Nah, probe sendiri itu dapat berupa lokal probe, remote probe, dan cluster. Hasil dari monitoring itu akan di-forward ke core server. Jadi probe yang melakukan monitoring hasilnya akan dikasih atau di-forward ke core server. Nah, ini adalah arsitektur PRTG. Nah, yang di bawah itu, yang di garis merah, itu ada core server services. Jadi yang berjalan ya, saat setelah diinstal, yang running di PRTG adalah 2, yaitu core service dan probe service. Nah, ini gambarannya lokal probe core server ya.
Nah, itu ada sensor sebelah kanan. Jadi yang warna hijau itu, garis hijau itu adalah LAN, katakan seperti itu. Dimonitoring oleh local probe, hasilnya akan dibuat ke core server. Nah, kalau pendekatannya melalui remote probe, itu interkoneksinya bisa menggunakan LAN, bisa menggunakan WAN atau IP public internet ya. Nah, langsung bypass dari remote probe ke core server melalui HTTP dengan port yang sudah ditentukan dan itu terinskrip. Selanjutnya yaitu cluster ya. Cluster bisa pakai LAN, bisa pakai internet atau WAN. Sama dia open port 1, open port di 23570 ya kan. Nah, dia sudah terinskrip. Nah, ini adalah arsitektur PRTG secara detail. Selanjutnya kita masuk ke objek hierarki PRTG ya. Objek hierarki PRTG itu semua objek dalam PRTG itu mirip akar pohon. Jadi ada root itu bagian atas, jadi terus dia turun trace ke bawah, ada lagi, ada point lagi, turun lagi dan lagi. Nah, di situ ada root group. Root group itu adalah poin utamanya, ya kan, main-nya. Terus trace ke bawah ada local probe, trace lagi dia ada probe devices. Nah, sejajar dengan local probe, dia ada grup lagi yang bernama network discovery ya kan. Nah, itu adalah contoh trace atau akar pohon daripada arsitektur PRTG. Nah, informasinya di sini ada devices. Devices ini mewakili salah satu komponen dalam jaringan ya, berupa alamat IP atau IP address. Sensor yaitu memonitoring satu aspek dari device itu sendiri. Setidaknya memiliki satu channel. Channel sendiri yaitu menerima hasil monitor atau pemantauan. Nah, di situ ada informasinya. Sensor, di dalam sensor itu ada channel. Channel inilah yang merekod activity atau monitor dalam sebuah devices. Nah, kita masuk ke general layout. General layout PRTG seperti ini. Sudah ada view-nya, ada main menu bar. Main menu bar ini adalah menu utama dari PRTG ya, main menunya. Terus di bawahnya ada pick header bar. Jadi saat kita klik objek di PRTG, dia akan berubah ya pick header barnya. Katakanlah grup network discovery kita klik, nah, jadi pick headernya dia akan berubah ke view network discovery. Terus ada lagi view option. View option ini kita ingin merubah tampilan, di situ ada informasi S, N, terus L ya. Nah, itu sebenarnya kita hanya ingin melihat view daripada si sensor itu sendiri. Kita klik S, dia akan mengecil ya. Terus M dia akan lebih besar, L dia lebih besar. Jadi view-nya nanti disesuaikan dengan kehendak atau keinginan dari si pengguna. View option ini hanya view-nya. Nah, pack content ini adalah objek di dalam PRTG. Jadi pas saat kita klik grupnya, pack content itu akan menampilkan view daripada devices dan sensor-sensor yang ada di PRTG. Selanjutnya yaitu pack footer. Pack footer itu bagian bawah. Di situ ada informasi seri daripada PRTG dan di situ ada refresh atau interval refresh dia di web pack server ini atau pack web URL ini auto ya per 30 detik. Nah, selanjutnya kita masuk ke sensor status. Sensor status PRTG, view-nya seperti ini, ada gambaran, kalau sensornya seperti ini, karena alarmnya sebelah kanan seperti itu, view-nya. Nah, dari view ini kita akan memperoleh beberapa informasi detailnya. Nah, di sini ada merah. Merah itu indikasi down. Ya, benar-benar down. Down itu di situ ada informasinya, katakanlah ping, sensor ping, di situ ada request template ICMP error. Selanjutnya sensor down parsial. Nah, sensor down parsial ini berlaku untuk cluster. Cluster itu jadi ada main master dan cluster failover. Jadi saat server down, yang node clusternya akan take over daripada kinerja si main master ini. Selanjutnya yaitu sensor down knowledge. Jadi sensor ini sebenarnya posisi atau kondisi statusnya itu sudah down, tapi sudah ada penanganan. Jadi tujuannya di-apply dengan down knowledge ini adalah biar tidak terjadi trigger perulangan, jadi trigger eskalasi disebutnya.
Jadi dia down, pasti dia akan trigger. Tapi kalau kita klik kanan dan klik down knowledge, maka tidak akan men-trigger ulang untuk sensor yang down ini. Selanjutnya sensor warning. Di sini ada dua kondisi. Kondisi pertama yaitu saat si sensor ini akan down. Pasti dia akan warning dulu dan baru down merah. Nah, itu kondisi satu. Kondisi kedua yaitu limits atau threshold. Nah, jadi kalau di sebelah kanan ada BISnet traffic, ini informasinya yaitu di interface ini sudah di set limit. Jadi saat kapasitasnya sudah melebihi, maka si PRTG ini akan memberikan trigger atau notif ya, seperti ini, berupa sensor warning. Selanjutnya kita masuk ke sensor unusual. Unusual ini informasinya, jadi dia itu abnormal ya, nggak normal. Jadi PRTG itu ada kalkulasinya, jadi di mana dalam rentan waktu 1 hari dia akan kalkulasi. Nah, nanti setelah di hari keduanya dia juga akan kalkulasi. Jadi dari kalkulasi itu dia akan memberikan gambaran ya, traffic rata-ratanya itu seperti apa. Nah, kalau trafficnya itu melebihi kapasitas dari normal yang sudah dia kalkulasi, maka akan mendapatkan sensor unusual. Statusnya akan berubah ke sensor unusual. Itu untuk traffic up, lebih tinggi dari yang biasanya. Nah, kalau untuk yang lebih rendah, si PRTG ini juga akan mengidentifikasi sensor ini menjadi unusual. Jadi kondisi abnormal, bisa juga dia lebih tinggi atau lebih rendah dari traffic normalnya itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke sensor up. Sensor up clear atau normal. Selanjutnya sensor pause. Sensor pause ini ada dua kondisi. Pertama yaitu pause by user, ya, jadi user sendiri yang pause di sensor. Yang kedua yaitu pause by dependency. Pause dependency ini sistem lah atau PRTG sendiri itu yang mempause sensor ini. Jadi saat kita melakukan auto discover secara auto, maka biasanya config atau setup itu sudah di set auto oleh si PRTG. Jadi kalau saat nanti si sensor ping dari suatu device mati atau down, maka sensor di belakangnya itu secara auto akan di-pause oleh sistem dari PRTG itu sendiri. Nah, itu adalah status sensor untuk pause ya, ada dua kondisi. Selanjutnya yaitu sensor non. Sensor non ini sensor yang adalah sensor yang tidak terdeteksi ya. Jadi biasanya terjadi saat kita melakukan add sensor pertama kali. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke fitur PRTG. Fitur PRTG ini ada 6 poin penting, yaitu flexible alert, multiple user interface, cluster failover solution, ada map dan dashboard, distribute monitoring, dan in-depth reporting. Kita masuk ke flexible alert. Jadi PRTG itu flexible alert-nya hadir dengan 10 teknologi terintegrasi ya. Bisa send email, bisa send push notifikasi, file audio alarm, ada action, SMS, execute program, dan lain sebagainya. Nah, kalau di gambar ini informasinya seperti ini, jika sensor suatu device ini down, maka seketika itu PRTG akan men-trigger ya. Triggernya ini kita bisa set up setelah 1 menit, setelah berapa second dari si sensor ini down. Nah, setelah di-trigger dia bisa ke SMS, bisa ke email, dan bisa ke Telegram. Dan bisa di-schedule. Schedule ini maksudnya saya katakanlah contohnya seperti ini. Saya hanya ingin menerima notif dari PRTG itu di waktu kerja. Bisa kita set up di hari kerja, katakanlah di hari Senin sampai Jumat, di jam 8 sampai jam 5. Seperti itu. Nah, itu kita bisa sesuaikan. Nah, inilah fitur dari flexible alert PRTG. Ini contoh view ya, message dari PRTG. Itu ada down eskalasi repeat. Jadi down eskalasi repeat ini maksudnya sensor yang down. Nah, tapi belum ada penanganan selama beberapa waktu, maka si sensor ini akan melakukan trigger ulang. Itu yang disebut down eskalasi repeat. Nah, ini adalah contoh ya yang untuk notif
atau trigger daripada notifikasi flexible alert. Nah, selanjutnya yaitu when traffic SNMP traffic. Nah, di situ peringatan traffic melebihi 4 mega. Nah, jadi threshold yang sudah kita atur atau sudah kita setup itu sebenarnya kita bisa trigger ke email ataupun ke Telegram. Nah, contoh selanjutnya yaitu ping sensor, yaitu status normalnya seperti itu. Nah, kalau yang sebelah bawah itu peringatan down itu adalah contoh dari informasi atau notif dari Telegram. Nah, itu adalah informasi dari flexible alert PRTG. Selanjutnya kita masuk ke multiple user interface. Multiple user interface ini informasinya ya PRTG hanya bisa diinstal di Windows dan bisa diakses di multi platform. Ya, bisa diakses di multi platform. Nah, ini ada 3 interface ya di PRTG. Yang pertama itu ajak web interface. Jadi interface utama kalau dapat PRTG, jadi dia bisa menggunakan full konfigurasi. Jadi kalau kita menggunakan web interface, kita buka Mozilla, Chrome, nah itu kita disebutnya web interface ya. Nah, kita bisa akses dengan fitur full konfigurasi. Dan kita bisa men-setup full ya, bisa dari device, pembuatan grup pembuatan user dan lain sebagainya. Intinya ajak web interface PRTG ini memberikan konten full konfigurasi. Selanjutnya kita masuk ke Enterprise Console dari PRTG atau bahasa sekarang disebut PRTG Apps. Ini installer, jadi kita install dulu. Bisa di Windows, bisa di Ubuntu, bisa di CentOS, bisa di Linux ya. Nah, setelah aplikasi ini kita install, kita konekkan ID PRTG kita berapa, portnya berapa, username-nya apa, password-nya apa, maka view atau tampilannya seperti ini. Nah, tujuan untuk Enterprise Console atau PRTG Apps ini adalah, jadi jika punya 2 PRTG, itu kita bisa jadikan satu interface ya, terpusat. Jadi, kalau punya 2 PRTG, kita bisa menjadikan satu interface atau terpusat. Melalui atau lewat aplikasi interface console dari PRTG atau PRTG Apps. Nah, ini adalah fungsi utama dari konsol PRTG atau PRTG Apps. Selanjutnya yaitu kita masuk ke mobile apps. Jadi PRTG ini sudah menyediakan mobile apps baik itu dari Apple maupun dari Android ya. Jadi kita install aplikasinya, setelah itu kita scan barcode dari web interface tadi, web ajak interface. Tapi dengan syarat yaitu si PRTG ini sudah bisa diakses lewat IP public. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke cluster failover solution. Jadi PRTG ini ada solusi cluster ya, failover. Jadi di mana kalau clusternya dia down, baik itu networknya maupun perangkatnya, maka kinerjanya akan di take off oleh failover. Nah, ini adalah status koneksinya. Jadi di satu sisi main master dengan node cluster ini sinkronis atau mirroring ya bahasa kita. Di satu sisi juga si main master ini dia monitoring perangkat A dan si node failover juga monitoring si perangkat A. Jadi kita bisa menyebutnya aktif-aktif. Jadi di satu sisi dia mirroring, di satu sisi dia monitoring. Nah, nanti kita akan melihat ya, satu interface atau satu device itu dimonitoring oleh 2 perangkat. Biasanya nanti value-nya berbeda. Katakanlah di ping dari main master itu pingnya katakanlah cuma 0 milisecond. Tapi jika dimonitoring oleh cluster node, dia bisa berbeda ataupun sama. Intinya 2 server ini memonitoring hal yang satu, yaitu device satu, dan value-nya berbeda. Di satu sisi juga dia melakukan mirroring. Nah, kita bisa menyebutnya aktif-aktif. Jadi cluster failover solution dari PRTG ini adalah aktif-aktif. Oke, selanjutnya kita masuk ke map dan dashboard PRTG. Inilah yang menarik dari PRTG. Setelah kita meng-add grup device dan sensor, maka kita bisa membuatkan dashboard yang sedemikian rupa yang sudah kita atur ya. Polanya kita buat dulu, setelah itu kita tuangkan di dalam dashboard PRTG. Nah, ini adalah contoh map dan dashboard PRTG. Bisa berupa geomap ya,
geomap, jadi location-nya itu di mana di seluruh Indonesia itu kita bisa kasih location ya, setup location di device itu masing-masing. Nah, maka secara auto PRTG ini akan menampilkan location-nya. Selanjutnya yaitu kayak topologi. Jadi topologi kita bisa atur kapasitas dari traffic ini berapa persen ya kapasitasnya, terus trafficnya dia berapa gede, kita bisa tahu dari dashboard ini. Nah, kalau sebelahnya itu dia ada cakram model PRTG, itu adalah view daripada cakram PRTG. Nah, ini dituangkan di dashboard PRTG. Di situ ada traffic light, di situ ada database. Nah, semua ide-ide yang kreatif dari peserta nanti bisa kita tuangkan di dashboard PRTG ya. Jadi add dulu grup, device, dan sensornya, setelah itu kita bisa tuangkan ide-ide kreatif kita di dashboard PRTG. Ini adalah contoh sampel ya daripada dashboard yang sudah kita implementasi. Selanjutnya kita masuk ke distribute monitoring. Distribute monitoring dari PRTG ini memberikan solution untuk perusahaan yang mempunyai cabang dan tidak ada tunneling atau VPN dan ingin memonitoring cabang. Jadi nanti interkoneksinya dari PRTG dari core ke remote probe menggunakan internet. Jadi langsung bypass lewat IP publiknya atau pakai DNS-nya. Di satu sisi juga PRTG ini kalau distribute monitoring atau remote probe ini diaktifkan, load CPU dari si core ini akan berkurang. Karena apa? Karena si remote probe ini dia juga akan memberikan kontribusi dalam loading atau performa daripada si core server ini sendiri. Jadi yang remote probe ini dia melakukan aktivitas kerja, maka hasilnya akan di-forward ke core server. Jadi beban core server dari PRTG ini nggak terlalu berat karena pekerjaan remote probe sudah dihandle oleh pekerjaan dari monitoring udah dihandle oleh si remote probe. Nah, ini informasinya ada head office, ada cabang satu. Jadi di situ ada firewall, dipisah oleh firewall. Nah, yang menarik di sini daripada ini untuk secure ya, daripada saya open port 161 untuk SNMP, SMTP ya, yang untuk dimonitoring. Jadi nanti banyak port yang akan dibuka. Maka lebih baik kita open port satu ya, satu open port, tapi kita bisa pooling atau bisa monitoring banyak hal di cabang satu. Maka kita install remote probe di cabang satu, kita open port satu aja. Nah, kita linkkan dengan si core server, maka yang ada di cabang satu ini kita bisa monitoring full. Gitu. Nah, kalau yang selanjutnya yang di bawah itu interkoneksi pakai internet, ya, itu adalah jadi yang cabang 2 dan cabang 3 ini, nah dia mungkin di beda lokasi ya, jadi dia pakai alternatif remote probe menggunakan IP public untuk koneksinya. Nah, di satu sisi juga kalau kita aktifkan remote probe maka kita bisa memperoleh paket sniper ya, paket sniper daripada si remote probe itu. Jadi aktivitas si server ini trafficnya itu kemana saja kita bisa tahu. Nah, selanjutnya kita masuk ke in-depth reporting dari PRTG. Ini adalah view dari reporting dari PRTG ya. Nah, kita bisa convert ke PDF, HTML, XML atau CSV. Nah, kita juga bisa menjadwalkan auto-run dari PRTG. Jadi di auto-run, kita setup sedari awal, kita maunya report ini, dia akan mengirim ke email kita itu per hari kah, per minggu kah, atau per bulan. Di tanggal berapa, itu kita tentukan. Nah, itu adalah fungsi schedule auto-run dari PRTG. Jadi kita duduk manis, nah nanti si PRTG ini akan memberikan report kepada kita. Nah, jadi kita setup sedari awal mau template reportnya itu seperti apa. Ini ada summaries bisa, ada grafik bisa, dan tabel juga bisa. Nah, itu adalah menu dari reporting PRTG ya. Jadi view atau informasi reportnya itu memang detail. Nah, kita masuk ke, jadi PRTG itu bisa monitoring apa aja sih? Banyak hal. Di sini saya contohkan network.
Nah, itu adalah contoh router mikrotik ya. Kita bisa view atau kita bisa monitoring banyak hal di situ. Ada ping, uptime, health, CPU, DHCP, terus DNS, trace of DNS, terus ada interface dan ada network. PBPO, ini tunneling juga bisa. Di network ini kita bisa monitoring interface tertentu kayak interface ini bisnet ya, interface ISP. Jadi traffic in-nya dia berapa, volumenya berapa. Di sini kita bisa view. Di situ di sebelah kanannya juga ada grafik ya. Nah, itu channelnya menunjukkan traffic in, channel traffic in itu ada 30 Mbps. Jadi in-nya itu ada 30 Mbps. Nah, out-nya ada 1,5 Mbps dan totalnya ada 32 Mbps. Kita bisa lihat secara langsung melalui live data di situ. Selanjutnya trace dan DNS ya, trace root DNS. Jadi kalau kita punya 2 ISP dan kita ingin tahu nih router kita itu pakai ISP yang mana sih, kita bisa pakai acuan dengan trace root DNS. Nah, dari situ ada dapat informasinya ya, dari 888 via 192 itu adalah private network, terus langsung ke 112 itu adalah IP public. Ini mungkin dia pakai yang bisnet. Nah, itu adalah informasi trace root DNS. Ini adalah ping custom dari PRTG. Nah, selanjutnya dari network ini kita bisa lihat flow daripada perangkat kita sendiri ya. Nah, kalau ini adalah net flow dari mikrotik. Jadi kita bisa tahu di situ ada portnya, ada source IP-nya, SRC-nya, terus ada source port-nya, ada destination-nya. Jadi IP ini lewat mana, terus tujuannya kemana. Nah, itu kita bisa view dari situ. Itu adalah network atau net flow daripada si PRTG. Informasinya nggak detail, tapi cukup membantu untuk memberikan banyak informasi ya, yang kita ingin ketahui bahwa si IP ini itu tujuannya kemana dan kapasitas untuk bandwidth-nya itu seberapa banyak. Selanjutnya kita masuk, ini adalah gambar tunnelingnya daripada router mikrotik. Jadi di sini informasinya ada traffic in, nah itu dia kapasitasnya berapa, out-nya berapa, dan di sini juga kita bisa memview live datanya ya. Ada grafik, ada tabelnya di bawah. Nah, kalau ini dia DHCP. DHCP itu kita bisa tahu user yang terkoneksi di mikrotik itu berapa. Ini ada 54 user. Nah, kalau kita live data, view-nya itu seperti itu. Itu ada grafik di atas, dan di bawahnya itu ada tabel. Di tanggal jam sekian, menit sekian itu kita bisa tahu mikrotik ini yang terkoneksi dengan user itu berapa banyak, seperti itu. Nah, ini adalah sampel bandwidth monitoring ya. Jadi kita bisa memberikan threshold. Jadi jika bandwidth-nya itu melebihi kapasitas, maka si PRTG juga akan memberikan alert, bisa berupa sensornya, bisa trigger ke email atau telegram. Nah, ini sampel database ya, bisa Oracle, bisa MySQL, dan kita bisa custom. Di database ini tag-nya seperti ini. Jadi di MySQL itu ada yang namanya global skema informasi. Global skema informasi itu value-nya itu kita bisa tampilkan di PRTG. Baik itu MySQL, bisa juga di MS SQL. Dari sisi informasi itu, dari acuan itu kita bisa ambil value-nya dan kita bisa view di PRTG menggunakan sensor MySQL custom ada di situ. Nah, selanjutnya ini port monitoring, jadi port rank-nya, port berapa dan port berapa kita bisa monitoring ya. Di situ available-nya di berapa, port-nya berapa. Dan di situ ada port status juga, jadi port 1, port 10, ya statusnya up atau down. Nah, itu kita bisa tahu dari sini. Ini adalah monitoring port. Sampel server monitoring ya. Jadi ini server ya, vCenter, terus VMware, Hyper-V, kita bisa monitoring. Hostnya dia ada berapa, kapasitas CPU-nya dia berapa, terus memorinya dia berapa. Nah, itu kita bisa monitoring.
Bahkan dari segi host performa host hardware juga PRTG possible untuk melakukan monitoring ke dalam situ. Jadi yang ada di vCenter itu kita bisa monitoring detailnya. Bahkan sampai Windows Update pun PRTG mampu untuk memberikan informasi sampai ke detail seperti itu. Nah, ini adalah sampel dari server monitoring PRTG. CPU load, memori, dan hard disk biasanya ke situ. Nah, kita bisa view langsung secara real time. Selanjutnya SNMP monitoring. SNMP monitoring ini ada HP ini Proyang HyperDisk. Jadi disknya itu sisa berapa displaynya. Nah, maka dia akan alert ya. Terus ada power add system health. Nah, itu jadi dari power juga konsumsinya berapa volt, berapa watt. Itu informasinya nanti kita bisa dapat ya, bisa lihat. Jadi itu adalah SNMP monitoring, ini biasanya custom sensornya. Nah, kita akan memberikan, ini adalah requirement jadi PRTG. Jadi PRTG itu membutuhkan komputer atau source dari server itu berapa sih? Nah, ini ada 1000 sensor ya. Nah, ini informasinya ada 100 perangkat. Nah, itu di Core 2, terus CPU-nya itu Core 2, memorinya yaitu 3 GB, ya. Terus disk space-nya dia perlu 250 GB. Ini retensi setahun. Ya, jadi kalau menggunakan trial itu kita bisa pakai Core 2 dengan memori 3 GB, hard disk-nya bebas. Kalau yang 250 ini dengan kapasitas retensi setahun. Nah, selanjutnya yang kalau membutuhkan yang 2500 itu perlu yang Core 3 dengan memori 5 GB, hard disk-nya 500 GB, retensi setahun juga. Nah, kalau untuk yang 5000 sensor itu dia pakai Core 5 dengan memori 8 GB, RAM 8 GB ya, dengan kapasitas disk 1 tera. Nah, retensinya setahun juga. Nah, kalau yang XL1 atau unlimited, tapi dia sebenarnya bukan unlimited, tapi dia maksimalnya 10.000 sensor secara teknis, tapi secara real itu bisa sampai 12.000 sensor. Mungkin lebih ya, tergantung sensornya yang di app itu apa. Nah, itu butuh 8 core dengan memori atau RAM 16 GB. Dan disknya 2 tera ya, retensinya setahun. Nah, saya ingin mengucapkan bahwa memberikan informasi bahwa PRTG itu itu mempermudah bagi sisi infra ya, baik itu di hardware terus di network, itu memberikan kemudahan ya untuk bekerja. Jadi kita install, kita setup sedemikian rupa sesuai dengan kehendak atau keinginan kita. Kita tinggal duduk manis. Kalau seandainya ada hardware, perangkat, terus ada network yang down, maka PRTG ini akan memberikan notif trigger ke kita. Ya, yang lebih cepat adalah Telegram. Jadi kita duduk manis, nanti tahu-tahu ada Telegram, kita cek, oh si router ini ternyata down. Ya udah kita tinggal call, mungkin Telkom, mungkin Bisnet, mungkin Fastnet, ya ISP-nya apa aja, kita bisa call, ini ada gangguan nih, tolong di-handle dong. Nah, seperti itu. Jadi kita hanya duduk manis, nanti PRTG yang bekerja, ya kan, hasilnya kita yang olah. Nah, katakan ada perangkat yang down tadi ya, down, jadi si PRTG memberikan informasi lewat Telegram, kita bisa cek, ini down-nya apa sih, gitu. Kita scroll, oh ternyata ini. Nah, jadi kita nggak harus melototin monitor, mantengin monitor gitu ya. Jadi kita cukup duduk manis, lihat notif. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi atau rancu di perangkat kita, PRTG akan memberikan notif. Ya, itu enaknya memakai PRTG, dia real monitoring, jadi benar-benar real. Jadi saat itu dia down, dia langsung trigger. Nah, di sini saya akan memberikan sesi demo ya, biar nggak penasaran PRTG itu perangkatnya seperti apa sih, jadi view-nya seperti apa. Nah, ini saya coba tutup session dulu, tutup share dulu sebentar. Nah, ini udah kelihatan ya.
di layar. Jadi ini PRTG. URL-nya itu kita nggak harus pakai IP public. Di sini itu dia adalah IP cloud atau IP DNS routing. Jadi kita angkat aja lah gitu ya. Nah, ini adalah yang URL-nya itu adalah URL IP cloud routing. Nah, kita login, ya tampilnya seperti ini. Kita login. Nah, jadi dia serba auto ya PRTG. Dia update aja, dia memberikan info nih. Ini ada updatean baru nih. Ya, kita tinggal install update kalau memang perlu ya. Jadi kalau emang nggak koneksi atau trafficnya nggak terlalu banyak, bebannya nggak terlalu padat, jadi nah nanti dulu deh untuk update-nya. Nanti kalau udah agak sepi trafficnya baru kita install update. Dia kan nanti kan akan download. Nah, jadi ini view awalnya ya. Welcome, nah ini nama saya, welcome model, ini ada all sensor, ada current alarm. Jadi all sensornya dia ada 81, current alarmnya dia ada 5 alarm. Nah, kita masuk ke devices-nya. Nah, ini tris-nya, ada root, ada local probe, ya, terus ada PRTG demo. Nah, dari probe ini adalah server PRTG yang sudah kita install. Kita bisa lihat nih, disk free-nya sisa 13% nih, bayangin. Disk free-nya sisa 13%. Terus di sini logDB PRTG, jadi ini adalah sensor untuk mengetahui bahwa DB dari PRTG itu sendiri konsumsi berapa giga sih gitu kan. Nah, dari sini saya bisa tahu nih, oh ternyata PRTG saya itu membutuhkan 9,59 giga PRTG ini ya. Nah, di sini juga ini ada PRTG server ya, prosesnya berapa mega ini kita bisa tahu. Terus di sini juga ada PRTG Pro, konsumsinya berapa kita tahu, dan di sini ada paket sniper nih. Paket sniper itu sama, dia kayak NetFlow, cuman dia hanya bisa kita implementasikan di Pro. Ya. Ini kan dia kategori Pro, coba kita klik ya. Jadi hal menarik apa yang bisa kita view? Nah, ini kita coba klik top connection. Jadi memang mengakses komputer ini itu siapa aja sih yang mengakses PRTG ini siapa aja sih? Nanti kita bisa tahu. Sebentar, ini agak lama. Nah, ini udah kelihatan. Coba kita scroll ke bawah. Nah, jadi dari router itu mengirimkan data 192.168.1.1 ini gateway, ya kan? Dia lewat port 999 menuju ke IP PRTG. Nah, ini adalah traffic flow. Nah, informasinya seperti ini. Ya, ada gambaran ya dari paket sniper ini. Oke, kita masuk lagi ke devices, terus kita view yang grup server. Nah, di grup server ini ada ping, ada uptime, yang server dev, uptime-nya itu 46 menit, berarti ini habis di restart. Nah, CPU load-nya dia konsumsinya 3%, memorinya 59% ya, disk free-nya sisa sekian, disk C-nya, disk D-nya sisa sekian. Dan ini ada disk I/O ya, read dan write-nya daripada si hard disk kapasitasnya. Dia di situ ada service SQL, jadi SQL-nya itu aktif nggak sih? Kita bisa tahu. IIS-nya, terus nanti interface. Banyak hal nanti yang bisa kita gali di server ini. Servernya itu apa? Windows atau Linux, untuk setup-nya berbeda. Nah, oke. Kita coba masuk ke DB ya, database. Database itu, jadi kita setup-nya ada banyak hal atau banyak cara. Yang cara bisa pakai WMI untuk yang Windows atau MySQL, bisa langsung pakai sensor MySQL atau MySQL itu sendiri ya. Nah, jadi kita bisa tahu nih DB-nya dari sini MySQL. Dia itu eksekusi time-nya itu dari query itu berapa lama sih, perlu berapa lama. Nah, itu kita bisa view dari sini.
Sebentar, ini agak lama. Oh. Oke, coba cari load ya. Ini dia. Nah, ini ada contoh sensor MSSQL. Ini udah custom ya. Jadi eksekusi time-nya dia perlu berapa lama sih gitu ya. File size-nya berapa, free disk-nya dia berapa, free space in ya dalam presentasi dia berapa, use space-nya dia berapa. Nah, ini adalah value ini sebenarnya kita ambil dari skema global informasi daripada database itu sendiri. Jadi kita bisa tampilkan di PRTG. Nah, ini untuk contoh yang di DB. Nah, kita coba masuk lagi ke network ya sekarang. Kalau network ini, nah ini model trace. Jadi kita bisa klik plusnya, nanti dia akan drop down ke bawah. Nah, ini berarti dia ada yang down nih. Nah, ini alarm dia. Nah, ini dia akan notif ke Telegram saya nanti. Nah, ini adalah contoh dari router ya. Jadi pingnya kita bisa tahu uptime-nya dia berapa lama, health-nya, kesehatannya dia berapa, terus CPU load-nya DHCP, ya ini 56 user ini kita ketahuan ya. Oh, ternyata yang akses banyak juga ya. Nah, ini ada threshold yang tadi kita view. Nah, di sini Ether 1 Fastnet itu 0,02 mega, terus ada lagi ini Basenet 6 mega ya ketahuan ya. Ini Ethernet LAN itu 87. Terus ini yang WiFi ya. Jadi banyak yang menggunakan WiFi. Nah, dari sini kita udah ketahuan kan, kita bisa monitoring network kita seperti apa polanya. Nah, kalau ini ada pondok gede ya, ini dia pakai tunnel. Jadi acuan kita di sini. Nah, ini jadi Mikrotik di sana itu yang menggunakan 2 user nih. Nah, kalau Narogong banyak nih 10 user nih. Siapa aja yang connect ini DHCP user nih. Nah, dari sini kita bisa tarik dari net flow-nya ya. Kita bisa tahu yang connect ke sini itu siapa aja. Nah, ini adalah gambaran dari PRTG untuk pack konten ya dari devices-nya. Nah, selanjutnya yang menarik kita coba ke map. Ya, coba ke map. Kita masuk ke dashboard dan coba kita view global atau view public. Nah, jadi tampilan view-nya yang udah kita custom untuk dashboard-nya seperti ini. Di PRTG Network Monitor, di situ ada server, ada database, ada router. Nah, di sini kita bisa tahu ya yang down di mana sih. Oh, yang down ini ternyata ini tunneling ya, tunnelingnya dia down gitu. Yang kuning ini ketahuan. Nah, terus ini yang long system uptime yang dia uptime-nya lama itu yang mana? Nah, ini kelihatan. Nah, ini yang usage CPU yang tinggi itu yang mana? Yang kecil yang mana? Yang tinggi yang mana, kita bisa lihat. Nah, ini kita customisasi sesuai kebutuhan ya. Jadi kita bisa tuangkan sensor atau device yang ada di PRT itu di sini. Nah, kalau ini dia map ya. Ini kita bisa minimize. Kita bisa maximise. Jadi semacam Google ya, Google Maps. Tapi ini berarti dia pakai GeoMap. Ini harus connect internet. Kalau dia nggak connect internet, dia nggak bisa mesinnya. Nah, kita coba klik server. Ya, apa sih server ini namanya? Ya, ini view live-nya seperti ini. Jadi ping-nya sekian, uptime-nya sekian, CPU load-nya sekian, dan ada alarmnya apa nih? Warning. Ini display C, ya, sisa 13. Kalau yang ini, yang production ini, dia ada memori sisa 16%, disk C-nya sisa 19%. Nah, kalau yang ingin memonitoring sebuah service atau aplikasi, dia statusnya dia running nggak sih? Nah, ini service SQL servernya itu kita monitoring statusnya dia aktif. Dan dia running, service is-nya dia running. Ini juga sama. Nah, SQL-nya aktif, isi juga.
Nah, ini sampel dashboard dari PRTG. Terus selanjutnya coba kita masuk ke database. View-nya kayak gimana nih database? Kayak gini, ini view chart ya. Kita bisa pola lah sedemikian rupa sesuai dengan keinginan. Alarm nggak ada berarti aman. Nah, ini sampel dashboard. Jadi dashboard itu secara otomatis juga akan sinkronis ke Telegram kita ya. Jadi kalau seandainya ada down nih kayak gini ke Office, dia akan memberikan notif ke Telegram kita. Nah, ini router kayak gimana di bawahnya. Nah, kita buat kayak topologi. Jadi di situ ada down 1. Kan. Oke ya, dari sini ada gambaran ya. Oke. Ini kita bisa ya, yang saya ingin informasikan jadi PRTG ini benar-benar real time monitoring. Jadi buat tim infra ya, ini sangat perlu banget PRTG ini. Jadi kita install, kita setup, kita hanya duduk manis, biarkan PRTG yang bekerja. Jadi kalau ada yang down, PRTG yang akan memberitahu kita dan secara real time. Down saat itu juga, di detik itu juga, ya, detik itu juga, ya pastinya ya nggak langsung detik itu ya, ada jeda lah di network ya. Nah, itu akan memberikan telegram ke kita. Oh ternyata ini down. Jadi di situ ada informasinya downnya ini apa, request timeout atau destination tersebut. Nah dari situ kita bisa action apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Jadi install PLTG itu simple, pakai yang demo juga nggak ada masalah. Kita install, kita setup, kita integrasikan dengan notif, ya udah dengan perangkat yang ada di kita, apa aja, biarkan PRTG yang bekerja, nanti laporannya kita yang dapat. Jadi enak ya, PRTG yang bekerja, kita duduk manis, dia berikan apa aja yang katakanlah down, terus ada warning apa, dan reportnya juga dia akan mengirim ke email kita masing-masing. Jadi enak ya, duduk manis, PRTG kerja, kalau down dia ngasih info, report harian, bulanan, mingguan, PRTG yang nyetor ke kita. Udah eman. Oke, session hari ini saya kira cukup. Ya, saya kembalikan ke Mbak Yesi dan Mbak Farah. Saya tutup dulu ya. Oke, Mas Roni, terima kasih buat materi yang sudah disampaikan. Wah, dengan partisipan kita yang cukup banyak ya, ada 98 orang nih, dan pertanyaannya juga udah banyak sekali ya yang masuk. Oke, Bu Farah nih, dari pertanyaan dari customer nih yang udah pada kasih, kita mulai pilih ya 5 pertanyaan yang menarik untuk dapetin goodie bag. Oke. Pertanyaan yang pertama itu dari, wow banyak sekali ya, saya jadi bingung nih pilih yang mana. Oke, dari Pak Suharyanto Kusuma. Pertanyaannya, apakah PRTG ini bisa digunakan untuk blocking suatu website tertentu? Mas Roni bisa dijawab nih pertanyaan dari Pak Suharyanto. Oke, terima kasih Mbak Yesi. Halo? Oke, terima kasih Mbak Yesi. Jadi ini pertanyaan dari Pak Suharyanto Kusuma. Apakah PRTG ini bisa digunakan untuk blocking sesuatu website tertentu? Jadi perlu saya informasikan bahwa PRTG ini adalah sebuah software monitoring ya. Hanya software monitoring. Jadi dia bisa memonitoring, tapi dia tidak bisa action, gitu ya. Nah,
Untuk database PRTG ini dia data file ya, raw tabel atau log. Jadi PRTG ini nggak perlu database. Jadi bawaannya dia log tabel, terus dia ada core, ada proof. Jadi dia itu hanya monitoring, simpen jadi log, monitoring, simpen log, monitoring, simpen log. Nah dari record itu kita bisa convert ya ke report ya. Reportnya itu ada summaries, grafik, sama raw tabel. Jadi kalau pertanyaan Pak Kusuma ini bisa apa enggak? Itu enggak bisa. Tapi kalau monitor, kayak port tentu ya, katakanlah port HTTPS gitu, 443, atau Advent HTTPS kayak 8443 gitu kan. Port ini hidup enggak gitu. Nah, itu PRTG masih possible lah untuk melakukan itu. Tapi kalau untuk blocking, itu belum bisa. Karena PRTG just monitoring. Itu ya, Pak Arianto Kusuma ya. Oke, Mbak Yesi, silakan dilanjut. Oke, Pak Suryanto, semoga jawaban dari Mas Roni menjawab ya, Pak. Next, pertanyaan yang kedua dari Pak Muhammad Akbar Abdullah. Bu Farah bisa dibacakan? Pertanyaan kedua dari Bapak Muhammad Akbar Abdullah, apakah PRTG mensupport semua perangkat router untuk dimonitoring? Mas Roni, silakan bantu jawab. Oke, untuk pertanyaan yang kedua ini dari Bapak Muhammad Akbar Abdullah. Jadi, apakah PRTG mensupport semua perangkat router untuk dimonitoring ya? Jadi, support ya. Jadi saya bilang itu support. Mulai dari perangkat yang besar, low end atau kecil, menengah, itu support. Asalkan dia ada SNMP ya. SNMP all version, baik itu SNMP versi 1, SNMP versi 2, ataupun versi 3. Dan ada lagi mode pakai MIB atau kita bisa sebut dengan menggunakan sensor Advent ya. Jadi SNMP Advent, jadi dia MIB. Jadi MIB dari perangkat itu kita tarik dulu ya, kita ambil, kita download, terus kita konversikan ke OID PRTG. Setelah itu dari OID itu kita bisa meng-add atau meng-create sensor baru yang disebut dengan sensor Advent ya. Nah, nanti dari OID itu PRTG akan memview informasi value-nya itu apa. Nah, katakanlah kayak tadi ya di Mikrotik itu sebenarnya sensor health itu nggak ada, sensor DHCP itu nggak ada. Cuman kita bisa akali dengan menggunakan MIB atau custom SNMP sensor seperti itu. Jadi PRTG ini support untuk semua perangkat router ya, baik itu yang besar, yang menengah, ataupun yang low level ya. Itu bisa. Itu ya, Pak Akbar ya. Oke, Mbak Esi. Oke, Pak Akbar. Jadi kita bisa monitoring perangkat router asalkan ada SNMP-nya ya, Mas Roni. Iya. Oke, next kita ke pertanyaan berikutnya. Itu dari Pak Justinus. Pertanyaannya adalah, apakah PRTG berbayar dan harus diupdate ke versi terbaru? Apakah PRTG mendukung dalam data jumlah yang sangat besar? Seberapa banyak data yang bisa diolah? Oke, Mas Roni bisa dijawab nih pertanyaan Pak Justinus. Oke, pertanyaan dari Pak Justinus. PRTG ini kalau untuk yang enterprise atau yang butuh sensor banyak, itu memang perlu bayar ya. Tapi yang versi demonya itu juga ada free. Yang demo tadi juga itu versi free-nya. Jadi gini, PRTG itu acuannya kan sensor. Yang trial atau versi free-nya itu maksimal 100 sensor. Gitu ya, jadi unduh dulu. Nah, terus kita pakai, jangan sampai ada 100 sensor lebih nih, ya kan? Katakanlah 98. Nah, itu dikatakan dia masih versi trial atau versi free-nya. Tapi kapasitas perusahaan kalau udah gede, itu pasti beli. Ya, kita bisa beli di harga 500 sensor itu kita beli. Terus 1000, ada 2500, terus ada 5000, terus XL1. XL1 itu yang unlimited. Seperti itu. Jadi itu adalah jenis-jenis atau tipe-tipe PRTG di sensor berapa gitu. Dan harganya pun beda. Nah,
Selanjutnya ini apa ya, mendukung data dalam jumlah yang sangat besar. Ini data apa perangkat ya? Mungkin saya anggap ini perangkat ya. Nah, kalau perangkat yang mendukung, kayak contoh lintas arta ya. Lintas arta itu kan gede ya networknya. Routingannya juga udah rumit lah dia. Itu dia bisa monitoring PRTG, lintas arta ini dia pakai PRTG versi XL1 kalau nggak salah. Nah, itu semua routernya itu dimonitoring. Semua routernya dimonitoring sampai sekarang dan itu aman gitu. Jadi kalau tanya dalam jumlah besar itu masih possible gitu. Gitu ya. Asalkan performa untuk servernya sendiri itu mumpuni. Jadi kalau kayak semacam lintas arta itu dia XL1 ya. Sebenarnya dia itu kebatas 10.000 sensor. Cuman lintas arta ini bisa sampai 12.000 sensor informasinya. Karena yang dipakai itu ping, traffic, sama uptime. Jadi just SNMP sensor. Gitu. Jadi itu ya Pak Yus ya yang bisa saya informasikan. Mbak Yasi, silakan. Oke Pak Yus, pertanyaannya sudah dijawab oleh Mas Roni ya. Nanti kalau misalnya butuh penawarannya, kontak ke saya. Oke, next pertanyaan yang keempat ya, dibacakan oleh Bu Farah. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Pangki Siswoyo. Apakah PRTG ini hanya memonitor saja atau bahkan bisa men-trigger device? Seandainya ada satu device pemakai internet sudah over, kemudian apakah dari PRTG dapat memutus jaringan internetnya untuk sementara? Mas Roni bisa dibantu jawab? Oke, Mbak Farah, thanks atas informasi pertanyaannya. Jadi untuk Pak Pangki Siswoyo ya, jadi saya tadi bilang bahwa PRTG itu just monitoring, jadi dia hanya memonitoring saja ya, dan itu monitoringnya juga secara real time, tapi kalau dia execute, nah itu tidak bisa. Jadi kalau execute itu beda aplikasi itu namanya. Jadi ibaratnya monitoring iya, manage iya, nah itu belum ya, PRTG belum sampai ke situ. Dia just monitoring, ngasih notifikasi, terus dari record monitoringnya itu diolah. Nah, diolah baik itu berupa log ya, log yang bisa kita view secara langsung ataupun berupa report. Reportnya bisa PDF, HTML, terus CSV, dan XML ya. Nah, paling itu ya Pak. Jadi tidak bisa dia execute PRTG, just monitoring. Oke, Mbak Farah silakan. Terima kasih Mas Roni, semoga jawabannya bisa membantu Pak Pangki Siswoyo ya. Oke, next pertanyaan terakhir ini dari Pak. Itu lagi ya Bu Farah ya, dari siapa nih, banyak banget yang masuk. Oke, dari Pak Nursiadi ya. Ini pertanyaannya banyak nih. Mas Roni, ada satu, aplikasi PRTG ini apakah berbayar atau free? Kedua, apakah ada requirement minimum perangkat yang ingin kita butuh hubungkan ke PRTG, misalnya access point, mikrotik, Cisco, CCTV, web traffic, bandwidth, setiap ISP, tempat kita langganan, penggunaan video conference, dan lain-lain. Tiga, apakah ada perangkat khusus atau API yang diperlukan untuk menghubungkan PRTG dengan perangkat yang ingin kita monitoring? Apakah dari PRTG bisa dilakukan on-off suatu traffic? Oke, Mas Roni, jawab pertanyaan Pak Nursyafyan. Bagus nih pertanyaannya. Oke, thank Mbak Yesi. Jadi untuk poin pertama ya, PRTG ini Pak Nursa ya, Pak Nursa saya bilangnya ya, Pak Nursa ini jadi untuk yang poin pertama ini PRTG bisa free, bisa bayar, tergantung kapasitas sensor yang digunakan. Itu poin satu. Nah, untuk poin kedua, requirement minimum perangkat yang kita hubungkan ke PRTG. Misalnya ini saya anggap ini adalah perangkat ini yang dimonitoring oleh PRTG gitu ya, Pak Nursya ya. Jadi kalau access point, lihat dulu access point-nya, dia ada fitur SNMP-nya enggak gitu. Nah, kalau TP-Link yang enggak ada fitur SNMP-nya ya enggak bisa Pak ya, paling ping doang ya.
Nah, kalau access point-nya yang mendukung fitur SNMP versi 1, 2, 3, nah itu possible untuk dimonitoring oleh PRTG. MikroTik ini jelas bisa, Cisco juga bisa, CCTV, nah CCTV ini dia ping, uptime, sama nanti kalau dari CCTV itu kita perlu tahu ya MIB ya. Jadi CCTV-nya ini apa, kita cari MIB-nya. Dari MIB itu kita konversikan ke PRTG, nah nanti dia berupa OID. Dari OID itu ada informasinya nih biasanya. Jadi kayak hard disk-nya ya kan, kesehatannya gimana, kapasitasnya berapa. Nah dari situ kita bisa konversikan atau kita bisa create sensor baru, sensor Advent ya, untuk CCTV ini. Jadi yang bawaannya pasti ping sama uptime, sisanya itu sensor Advent untuk CCTV. Web traffic ini bisa ya. Jadi URL-nya itu apa, terus paling kita bisanya eksekusi time-nya ya. Jadi eksekusi time saat kita klik itu berapa lama. Bandwidth setiap ISP ini bisa possible ya dilakukan. ISP apapun itu possible. Tinggal pastikan masuknya ke interface kan, interface router kan. Nah dari situ biasanya kita bisa monitoring. Acuannya sih ada, yaitu dari interface. Untuk poin yang ketiga, apakah ada perangkat khusus atau API menghubungkan PRTG dengan perangkat yang ingin kita monitoring. Jadi monitoringnya si PRTG ini menggunakan menggunakan SNMP ya, bukan API. Kalau API itu PRTG Open API, cuma biasanya digunakan untuk custom dashboard ataupun custom report gitu. Jadi reportnya ini kita bisa custom nih, katakanlah satu devices ya. Jadi satu devices ini down-nya dia berapa kali gitu dalam 1 bulan. PRTG itu nggak memberikan informasi bahwa perangkat ini down sekian secara count ya, secara count gitu nggak. Jadi PRTG memberikan info summaries persentasenya, jadi dia katakanlah ping. Ping itu dia milisecondnya berapa, terus dia filernya atau errornya berapa, loss-nya berapa. Nah, itu presentasi dari keseluruhan raw data 1 bulan seperti itu. Gitu ya. Jadi terus bisa mari terus grafik nih, grafik ya kan. Grafiknya itu down warna apa, up warna apa, maksimum milisecond-nya itu warna apa, terus bawahnya itu baru dah itu tabel atau raw data. Nah, raw data itu tergantung intervalnya itu 5 menit katakanlah. Nah, dari situ informasinya ya hanya dia loss-nya berapa persen, terus kalau down itu dari menit berapa ke menit berapa. Tapi dia tidak memberikan count, jadi berapa kali dia mati dalam sebulan. Nah, pakai API ini possible dilakukan untuk membuatan report ya, report secara customized. Seperti itu. Ini untuk poin yang ketiga. Untuk poin yang keempat, apakah PRTG bisa on off suatu traffic? Kalau on off itu nggak bisa ya, kalau untuk impact-nya ke device itu nggak bisa. PRTG just monitoring, tapi kalau threshold ya, katakanlah traffic ini adalah ISP ya, ISP ini kapasitasnya 10 mega. Tahu-tahu nanti kapasitasnya melebihi 10 mega. Nah, PRTG ini mampu memberikan threshold ya. Threshold, jadi di aplikasinya itu kapasitasnya setelah lebih dari 10 mega maka dia akan warning, memberikan informasi dan trigger ke bisa ke email, SMS maupun ke Telegram. Itu ya Pak Nursa ya, informasi yang bisa saya sampaikan. Mbak Yesi, silakan. Thank you Mas Roni, jawabannya ya Pak Nursyapadi udah cukup puas ya sama jawaban Mas Roni. Nah kalau untuk PRTG yang berbayarnya nanti bisa kontak Yesi untuk quotation-nya. Nanti ada harga spesial buat Bapak. Oke. Ini acara tanya jawabnya sudah selesai. Next kita akan undi Bapak Ibu untuk dapetin GoPay, voucher GoPay. Mas Aldi bisa bantu kita. Nah, buat Bapak Ibu udah pastiin ya nama yang didaftarin di hadir ini sekarang itu udah sesuai dengan namanya yang terdaftar di Event Cerdas, karena selain GoPay itu juga nanti buat sertifikatnya nggak ada kesalahan nama. Oke Mas Aldi,
Bisa dibantu spin. Bisa dibantu. Oke, next. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Siapa ya? Ayo. Dekat siapa ya Bu Farah? Pak Yogi. Congratulations ya Pak. Pak Yogi. Nanti hadiahnya kita kirimkan setelah acara webinar ini selesai. Pastiin nanti setelah ini kita kontak ya Pak, nomor yang terdaftar di GoPay-nya berapa. Next, Mas Ali untuk yang Pemenang kedua. kedua. Kita close dulu. Putar 1, 2, 3. 3. Bu Farah. Dia kan kayak Bu Farah, lumayan kan buat belanja. Wah, siapa? Muhammad Iqbal. Thank you nih. Waduh, buat Selamat ya Pak Muhammad Iqbal. next yang terakhir. Bapak atau Ibu ya. Selamat ya Bapak atau Ibu Aulia Rahmat. Oke, jadi pemenangnya tadi ada Pak Yogi, Pak Muhammad Iqbal, dan Bu Aulia. Iya. Next, nanti setelah acara webinar ini kita akan kontak untuk dapetin hadiahnya ya Bapak Ibu. Oke, acara webinar kita sudah selesai. Semoga materi yang disampaikan oleh Mas Roni ini bermanfaat buat kita semua. Jadi kita bisa tahu nih PRTG itu ternyata bisa monitoring banyak hal. Ada PRTG buat monitoring network, aplikasi dari database. Pertanyaan buat Bapak Ibu juga yang belum bisa kita jawab, nanti akan kita follow up ya Bu Farah setelah acara webinar ini. Kita akan kontak, kita akan jawab selesai ini. Nah, next kami juga mengundang buat Bapak Ibu yang nanti di minggu depan kita ada event lagi nih tanggal 21 Juli. Itu temanya How Bank and Financial Institution Can Leverage ITSM to Stay Ahead of Games. Next-nya juga kita ada tanggal 25 Juli 2020 itu PRTG Basic Training, dan tanggal 5 Agustus 2020 ada PRTG IoT Dashboard. Nah, kita juga banyak webinar-webinar yang kita selenggarain. Buat Bapak Ibu bisa cek di eventcerdas.com buat gabung di acara webinar-webinar kita. Sebelum kita tutup, saya minta buat Bapak Ibu partisipan nih untuk nyalain kamera videonya ya, buat kita foto bersama. Karena nanti kita buat klarifikasi sertifikatnya ya buat bapak-bapak yang memang benar-benar hadir pada webinar kita hari ini. Belum semua Pak. Oke. Wow, ada banyak ya Bu Farah. Banyak partisipan kita hari ini, totalnya ada 98 orang. 91. Ada yang pakai masker juga, nggak apa-apa. Oke. Disiram ya? Iya, emang gue lu. Oke apa? Oke. Oke. Izin capture ya Bapak Ibu ya foto-fotonya nih, nanti jadi pas kita kirim sertifikatnya kita udah pastiin oh ternyata Bapak Ibu beneran hadir gitu. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu partisipan. Kita tunggu kehadirannya untuk event-event kita selanjutnya ya Bapak Ibu.
Oke, thank you buat Bapak Ibu sekalian buat waktunya yang udah siapin diri untuk kita belajar bersama-sama dengan PTD Cipta Mandiri mengenai PTG. Gak ada pertanyaan lebih lagi. Saya Yesi, Oke, sampai jumpa. Kita close. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Di depan, Bapak Ibu. Kita dadah dulu deh. Aduh, ya, makasih Pak Azhar. Oh, Pak Yoki. Waduh, thank you.